Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 18 September 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG minggu lalu. Dan kalau kita lihat IHSG minggu lalu bergerak positif naik ke 6.982, naik 23 poin atau 0,34%. Nah, yang saya pakai ini adalah menu Hospici yang ada di Miraset. Teman-teman bisa pakai tool chartnya untuk masuk di menu chart and news, kemudian pilih multi chart, kodenya 0500. Nah, di sini saya pakai indikator moving average MA5, MA20, dan MA60. Kemudian untuk berikutnya saya pakai volume chart, kemudian saya pakai tool MACD oscillator ya. Terus kemudian yang terakhir momentumnya saya pakai RSI, teman-teman. Teman-teman untuk meng-add indikatornya cukup mudah ya, tinggal klik kanan aja, kemudian pilih add indikator. Kalau teman-teman pilih price indikator, maka di sini ada pilihan price moving average, kemudian Bollinger Band, kemudian parabolic chart dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman pilih volume indikator, di sini akan ada macam-macam volume. Kemudian kalau teman-teman pilih trend indikator, di sini ada MACD, MACD oscillator, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pilih volatility indikator, di sini akan ada banyak indikator yang mengenai momentum. Dan di sini saya pilih RSI. Oke ya teman-teman ya. Nah, kita mereview pergerakan IHSG terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat IHSG minggu lalu memang dia sempat tembus ya di area 7020. Setelah sekian lama ya, setelah sekian lama sideways kita melihat IHSG berhasil kembali menyentuh level 7000 ya. Namun ternyata setelah menyentuh level psikologis 7000, IHSG kembali terkoreksi dan membentuk area konsolidasi ya. Ini kalau kita lihat cenderung sideways nih. Jadi biasanya kalau kita lihat area sideways-nya atau konsolidasinya beberapa bulan lalu range-nya cukup lebar ya. Dari 6.900 turun ke 6.500, dari 6.900 turun lagi ke 6.500-an, dan sampai membentuk puncak yang ketiga ya, 1, 2, 3, 4 ya, maaf 5 kali puncak, dan akhirnya berhasil kena level psikologis 7000 dan sekarang mencoba untuk konsolidasi atau sideways di area range 6.900 sampai 6.975 bahkan 7.000. Dan kemarin kalau kita melihat berhasil technical rebound dan sempat nyentuh 7.000 lagi, namun gagal ya. Dan tutup di level 6.982. Dan kalau kita lihat secara volume di sini IHSG mengalami kenaikan ya volume yang cukup signifikan ya di hari Jumat kemarin. Ini karena memang beberapa saham ada yang terjadi increase volume yang cukup tinggi menjelang closing, di mana seperti saham BRMS, kemudian ada saham Bukalapak, kemudian ada lagi saham MAPA, ada lagi saham GoTo, dan lain sebagainya. Karena beberapa saham tersebut ada beberapa yang memang masuk FTSE Index. Jadi ada rebalancing asing di beberapa saham yang masuk FSTE Index ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa increase dari volume IHSG cukup tinggi ya. Jadi terjadi spike volume yang cukup tinggi di sini. Dan kita melihat sebetulnya ini indikator yang bagus ya, di dalam momentum menuju bullish kita melihat ada volume yang cukup tinggi. Dan selanjutnya kita lihat di MACD-nya memang di sini masih histogramnya negatif ya, berwarna biru ya, menunjukkan fase konsolidasi. Nah, namun kita lihat secara momentum ini sudah menunjukkan sinyal buy. Oke ya, kemungkinan kita lihat Senin besok untuk IHSG masih bergerak positif.
Oke, kita langsung aja mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada BRPT, ada PGEO, ada UNTR, ada GoTo, ada ESA, dan WIDI. Nah, kita langsung aja saham yang pertama yaitu BRPT ya. Ya, jadi Barito Pacific ini satu holding ya dengan TPIA ya. Satu holding dengan TPIA, satu holding lagi dengan Cuan, dan kabarnya ini grupnya BRPT ini ada juga yang brand ya, yang mau IPO. Kabarnya tanggal mulai book building itu tanggal 18 sampai tanggal 25 September ini. Dan ini menurut saya sangat menarik karena BRPT, baik BRPT, Tepia, kemudian Cuan, dan nanti yang akan IPO brand itu adalah semuanya adalah grupnya dari Prajogo Pangestu. Kita tahu Prajogo Pangestu ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang kita melihat sepak terjangnya di dunia pasar modal nggak bisa pandang sebelah mata seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat BRPT yang sekarang, yang strong bullish, ini ya kita teringat bahwasanya di masa historikal ya, sejarah dari BRPT, kita melihat bahwasannya BRPT ini pernah beggar ya, ribuan persen. Kalau teman-teman lihat dari 2015 sampai 2019 ya, ini dari harga, ini pernah stock split ya BRPT dari harga 12 perak sampai 1525 di tahun 2019. Kemudian habis itu drop, dan kita melihat secara monthly chart ini sudah membentuk pola bullish ya. Bahkan ini mau nge-break resist all time high-nya ya. Nah, ini all time high sepanjang masa ini di area 1525, dan jika ini di break, ditembus, ini akan cukup bagus untuk saham BRPT. Dan kita melihat bahwasannya BRPT ini sempat terjadi sideways panjang ya, bahkan downtrend panjang ini dari 2020 sampai awal tahun 2023. Dan kita melihat di sini di bulan Agustus ini adalah awal dari kebangkitan BRPT secara monthly chart. Nah, ini kita lihat monthly chart-nya cukup positif. Histogramnya nekuk ke atas tajam ya. Semakin ini tinggi ke atas, semakin kencang naiknya. Dan ini saya lihat BRPT ini adalah saham yang strong bullish. Artinya kalau misalnya nanti teman-teman masuk pun di saham ini terjadi koreksi ya, misalnya terjadi koreksi wajar gitu ya, kemungkinan dia secara jangka menengah panjang dia akan terus bergerak uptrend, karena kita melihat di sisi monthly chart-nya ini masih sangat sangat kencang gitu loh. Ini 2 bar aja sudah narik harga dari 700 sampai 1420, hampir 100% ya. Dan ini biasanya kalau monthly chart kita lihat masih panjang nih. Ini masih panjang secara monthly chart. Jadi nafasnya masih ada. Kalau saya melihat secara jangka menengah panjang ini untuk BRPT nafasnya masih ada teman-teman. Ya, kita tarik dulu. Nah, jadi menarik nih untuk kita cermati untuk swing, dan saham ini sebetulnya sudah saya infokan di grup ya. Saya sudah menginfokan di grup untuk swing, best price-nya di harga 1000 ya waktu itu. Jadi memang saya info memang agak sedikit telat. Harusnya memang time to buy-nya untuk swing itu di harga 900 ya, 950-an. Tapi ternyata ya telat. Tapi 1000 ini adalah harga yang paling reasonable ya pada saat itu ya, di awal Agustus lalu. Dan habis itu bullish sampai sekarang. Dan teman-teman tahu ya, kenaikannya sudah hampir dari 800 ke ini hampir 100% kenaikannya. Jadi ya kalau kita melihat BRPT ini cukup strong ya, cukup strong bullish. Dan ini bisa jadi mungkin kita melihat ada potensi seperti saham Aman, yang saham IPO kemarin yang fenomenal di bursa kita ya, karena naik terus nggak pernah turun. Nah, ini bisa saja seperti itu. Karena kita melihat Prajogo Pangestu ini salah satu pemain besar ya di Indonesia ya. Dan saya nggak tahu, memang kita lihat secara kinerja ya memang ada perubahan yang bagus. Cuman
dari sisi motif untuk menggoreng sahamnya pribadi sampai kita melihat sampai naik ratusan persen, ini motifnya seperti apa saya kurang tahu ya. Cuman kita melihat sepertinya beliau ini ada agenda gitu di saham-sahamnya seperti BRPT, Tepia. Bahkan Tepia kemarin baru ditarik ya, BRPT udah leading duluan, Tepia baru ditarik ya. Nah, Tepia baru ditarik kemarin sampai 17% gitu loh. Nah, ini menarik ya, menarik untuk kita cermati. Sedangkan kalau cuan itu ya memang sudah beggar ya cuan ya, sampai kita ngelihat ya sahamnya jadi apa ya, arahnya cuma 10% karena memang kemarin sempat suspend bursa gitu. Nah, kalau cuan sih ya agak ini ya apa namanya, agak risk ya mungkin teman-teman. Nah, kalau BRPT transaksinya gede. Nah, kalau cuan ini ya mungkin teman-teman bisa scalping dengan modal kecil ya, karena memang bid offer-nya tipis dan market cap-nya tipis. Kalau BRPT itu teman-teman misalnya trading pakai dana gede bisa gitu loh. Oke, jadi BRPT target upside terdekatnya adalah resisten all time high-nya di 1525. Kalau ini tembus ya sangat-sangat kenceng ya otomatis nanti ke depan. Oke ya, ini juga kemarin didukung dengan volume yang cukup besar, 143% kenaikannya mencapai 2,5 juta lot. Oke, sedangkan teman-teman kalau misalnya nanti stop loss ya, teman-teman mau stop loss, ini teman-teman harus, kalau saham ini sih memang cocoknya untuk swing ya. Jadi memang kalau misalnya scalping teman-teman ya istilahnya memang harus cepat juga karena volatilitasnya saham ini tinggi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa ngambil range di harga ini ya, 1300 sama 1220. Ini mungkin titik entry pertama ya, bertahap untuk nge-swing ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya ternyata besok dia bid offer-nya rame banget ya, teman-teman bisa kejar titip sendal dulu pakai metode scalping ya. Nah, nanti kalau ternyata bisa out ya tunggu guyuran lagi masuk untuk swing ya. Ini titik areanya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sahamnya ternyata kebanting di bawah 1220 ya, teman-teman bisa stop loss karena kemungkinan dia akan membentuk area konsolidasi area 1000 ini ya, 1130 sampai 1200-an ketika dia nggak bisa tembus di area all time high-nya di 1525. Itu ya mengenai BRPT. Terus kita lihat secara bandarmologi untuk BRPT. Nah, ini ya yang akumulasi ada AK, ada MG, ada CC ya. Yang jualan ada SG dan LG. Oke, saya rasa BRPT cukup. Kita langsung aja ke PGEO. Nah, PGEO ini adalah Pertamina Geothermal Energy. Ini memang salah satu saham ini ya, apa namanya? Salah satu saham IPO yang juga dia lumayan beggar nih. Ya, lumayan beggar. Dan bisa saja ini nyusul aman ya, karena saham ini adalah saham sektor panas bumi ya, geothermal energi atau panas bumi, dan ini dia lagi apa ya, salah satu saham yang ada di bursa itu yang geothermal energi ya dengan apa namanya net profit yang cukup besar, kemudian dengan panas bumi yang gede. Nah, itu yang dimiliki cuman PGU. Mungkin nanti ada lagi brand yang grupnya BRPT bisa jadi sebagai apa ya, tandem dari PGU, tapi dari sisi apa ya, dari sisi pabrik memang kita lihat masih gede dari PGU gitu. Nah, ini menarik karena ini kemarin sempat menyentuh all time high di 1470. Kalau misalnya besok masih bisa tembus di 1455 atau all time high lagi, ya ini saham ini bisa bergerak ke area all time high lagi ya, bisa ke 16 sampai 17 ya. Namun kalau misalnya ternyata besok terjadi profit taking wajar ya atau turun ya, saham ini mungkin akan bergerak ke area dekat support ya. Nah, ini kita lihat area supportnya sekitar
1380 sampai ini 1300 ya. Ini area support terdekatnya. Nah, kita lihat volumenya kemarin juga kenaikannya juga cukup signifikan mencapai 197%, dan kita melihat secara MACD ini sudah hampir golden cross ya ini ya. Jadi ini sebetulnya kurang sebentar lagi golden cross. Kalau dia berhasil golden cross lagi ya, dia bisa strong bullish seperti ini ya teman-teman ya. Karena sebelumnya juga MACD-nya juga dia positif terus bullish gitu kita lihat. Dan kita melihat secara momentum RSI-nya masih bergerak strong, dan ini akan golden cross juga. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai PGO ya. Kita langsung aja ke UNTR. Nah, UNTR ini kita melihat memang di awal tahun memang sempat ngedrop ya. Ini kena dividen trap ya, ngedrop ya. Nah, namun ini kita lihat belakangan ini sudah mulai uptrend, ini membentuk higher high, higher low ya. Nah, ini kita lihat secara trendline dia bergerak uptrend ke atas, dan ini gapnya sudah ketutup ya. Ini dari sini ke sini udah ketutup ya. Ini udah breakout ya. Ini breakoutnya di area 28150. Ini udah breakout. Nah, ini akan menuju area untuk gate berikutnya 31.059 ya. Dan ini ada potensi kans kenaikan sekitar 10% ini. Ya, 9% ya, kemungkinan 9% potensi kans kenaikannya. Dan ini cukup bagus ya, ini cukup bagus. Terus kita lihat secara volume ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini kita melihat MACD-nya kemarin sudah golden cross ya. Kemudian kalau kita lihat secara momentum RSI ini masih bergerak strong ke atas. Oke, dari bandarmologi kita lihat untuk UNTR di sini AK ya yang akumulasi, kemudian yang buang ZP, GR, dan rata-rata retail. Oke, kita lihat UNTR. Nah, UNTR kemarin kabar baiknya asing akumulasi cukup masif mencapai 120 miliar. Jadi mungkin UNTR saya rekomendasikan teman-teman untuk strong buy ya. Mumpung ini belum kejadian ya. Mumpung ini belum kejadian untuk nutup gap, karena ini sebetulnya gap yang di sini ini sudah saya prediksi di grup saya kemarin di bulan apa ya, lupa, bulan 6 kalau nggak salah. Itu sudah saya rekomendasikan untuk teman-teman swing karena di sini ada gap yang cukup lebar gitu. Oke ya. Namun karena ini blue chip, biasanya teman-teman tuh males beli saham blue chip. Kenapa? Karena selain harganya mahal, terus kalau teman-teman dananya terbatas, susah gitu. Naiknya juga ya pelan-pelan gitu loh. Nah, tapi kan ya kembali lagi teman-teman, namanya kita investasi, ya istilahnya prinsip investasi itu harus sabar. Kita harus nunggu gitu loh. Nah, terus ya harus ada ketenangan. Kalau misalnya teman-teman katakanlah ke saham-saham gorengan, terus mainnya, ya istilahnya terus teman-teman masih belajar juga, ya otomatis akan sering ke gebuk bandar juga gitu loh. Tapi kalau teman-teman ada switching diversifikasi ke blue chip, apalagi model saham ke NTR, ya teman-teman kalau kita trade di saham blue chip yang dia lagi bullish, itu ada rasa aman gitu, ada rasa tenang gitu loh, dibanding kita harus perang dengan saham gorengan gitu loh. Nah, saya cukup suka dengan saham second liner dan saham blue chip. Untuk saham third liner saya juga pilih-pilih ya. Saham gorengan saya nggak semuanya ambil, gitu ya teman-teman ya. Tergantung trade plan-nya juga. Kalau emang saham gorengan sih biasanya saya cuma buat scalping aja, gitu. Oke ya, itu mengenai UNTR. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Goto. Nah, Goto ini memang sahamnya ini ya, kemarin sempat bullish ya, sempat bullish, kemudian dia downtrend lagi ya. Kita lihat dia downtrend lagi. Nah, ini saya tarik garis. Nah, ini ya.
Nah, terus ini udah nggak bikin new low lagi di sini ya. Ini udah nggak bikin new low lagi. Terakhir bikin new low di bulan Agustus tanggal 28. Dan ini adalah kabar baiknya. Kemarin memang ada berita GoTo ini masuk FSTI Index, dan ini juga ada rebalancing ya dari asing. Kemarin masuknya cukup masif ya, kalau teman-teman lihat foreign ini akumulasi di GoTo ini cukup besar ya. Nah, mencapai 102 miliar, dan ini terjadi di tanggal 15 September kemarin pas apa ya, pre-closing. GoTo, BRMS, Buka itu teman-teman cek. Itu menjelang closing dari balancing transaksi gede, entah dia diguyur, entah dia di markdown atau di markup. Kalaupun di markdown kayak Buka itu dibanting, tapi bantingnya nggak sampai apa turun puluhan apa turun sampai 5% ke atas gitu loh. Nah, Buka ini kan kemarin juga turunnya tipis, cuma 2,4%, padahal di transaksinya menjelang closing diguyur 21 juta lot gitu. Nah, tapi kita melihat di sini yang keguyur BK nih, maksudnya yang terima barang BK 16 juta lot ya. Yang guyur ada AK, kemudian ZP. Nah, BK memang sempat jual juga. Nah, jadi ada rebalancing nih di sini, ada rebalancing. Ya, kemungkinan kalau prediksi saya kalau Buka ini di markdown ya. Jadi istilahnya ditekan supaya si bandar asing ini masih bisa ambil rata-rata harga yang lebih murah gitu ya. Nah, BRMS juga seperti itu. Nah, BRMS juga begitu. Nah, transaksinya 1 triliun lebih, kemudian asing masuk net buy-nya 177 miliar. Ini juga di rebalancing. Kemudian ada MAPA juga. Nah, MAPA ini juga sama, value transaksinya 200 miliar. Nah, ini ada bid yang gede ya, belum dicabut. Nah, gitu ya teman-teman ya. Gitu ya untuk mengenai GoTo. Terus lantas GoTo mau kemana? Nah, kita melihat ini ada resist ya di sini di 95, 97 ya. 98. Jadi 95 sampai 98 ini kemungkinan cukup kuat ya, cukup kuat sampai 99 sebelum GoTo bisa tembus area 100. Kalau bisa pecah area 100, kemungkinan dia bergerak ke area 103. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi stop loss-nya di mana? GoTo stop loss-nya kalau misalnya saham ini turun lagi di bawah 83, itu teman-teman bisa stop loss. Oke, saya rasa GoTo cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu ESA. Nah, ESA ini sudah saya info ya di grup. Saya info di grup itu dari harga 675 ya. Saya info di grup itu dari 675 ya. Ini kenapa 675? Ini breakout ya. Makanya kemarin saya juga share 675. Bahwasanya saya juga beli di harga itu 675 untuk ESA ya. Kemudian breakout lagi di sini ya 730. Nah, sekarang 785. Ini ada gap di sini ya. Ada gap di sini, agak gap di sini ya. Jadi potensinya cukup lebar untuk ESA ini, bisa ke 800 sampai 860. Ya, tapi tentunya ya bisa saja dia ada koreksi-koreksi wajar, jadi nggak langsung ke 860. Ini juga tipikal saham swing teman-teman. Oke, stop loss-nya kalau teman-teman baru masuk, misalnya di 730. Kalau teman-teman sudah punya di 680 sampai 700, di hold keras aja ya untuk ESA. Karena ini kalau saya melihat ini polanya cukup bagus nih ESA ya. Polanya cukup bagus. Oke. ESA saya kira cukup, kita langsung aja ke MIDI. MIDI ini all time high ya. MIDI ini all time high, dan kita melihat chartnya strong bullish di sini ya. Nah, chartnya strong bullish di sini, dan ini kalau saya lihat dari chartnya, ini harusnya kalau saya lihat chartnya ini udah ini ya breakout ya, udah breakout. Nah, ini bisa ke atas lagi.
Atau ini kalau misalnya nggak tembus 505, harusnya dia koreksi. Koreksi sampai kemungkinan ke 450 kalau misalnya 505 nggak tembus. Jadi mungkin better saran di scalping dulu aja. Kalau misalnya mau ambil swing, tunggu dia koreksi wajar sampai area ini ya, 465 sampai 4650. Nah, ini kalau teman-teman mau nge-swing. Jadi ini scalping aja kalau besok ternyata all time high lagi. Ini all time high ya teman-teman ya. Saham yang all time high biasanya akan all time high kembali. Nah, ini kita lihat. Saya udah tarik chart yang paling gede ya, monthly chart. Ini saya tarik dari 2011. Strong bullish ya sahamnya. Cukup bagus. Oke, sudah semua ya yang kita review malam hari ini. Yang pertama ada BRPT, ada PGO, ada UNTR, ada GoTo, ada ESA, dan MIDI. Ada 6 saham yang saya review malam hari ini yang menarik untuk kita cermati dalam 1 minggu ke depan. Nah, ini saham bisa buat scalping maupun swing. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi technical analysis dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silakan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran, maka akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.